Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu sepanjang malam hari ini. Berterima kasih atas kebaikan-Mu terhadap kehidupan setiap kami. Tuhan, terus tuntun setiap kami melalui kebenaran firman-Mu, agar kami boleh terus diajar, boleh serupa seperti-Mu. Kuasai terus hati dan pikiran kami ya Bapa, agar kami boleh selalu fokus mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Amin. Pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema Harta Kesayangan Tuhan Sendiri. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Keluaran 19, ayatnya yang pertama sampai yang ke-6. Pada bulan ketiga, setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana, di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya. Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali, dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku, dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Setelah 3 bulan keluar dari perbudakan di Mesir, bangsa Israel tibalah mereka di padang gurun Sinai, dan di tempat itu mulailah Tuhan berbicara dan menampakkan kemahakuasaannya. Pesan Tuhan kepada bangsa itu yang baru saja menjadi sebuah bangsa yang merdeka adalah, apabila mereka sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan berpegang pada perjanjiannya, maka mereka akan menjadi harta kesayangan Tuhan sendiri dari antara segala bangsa, sebab Tuhanlah yang empunya seluruh bumi. 2 perkara yang Tuhan minta dari bangsa itu dan dari kita saat ini. Pertama, agar kita sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Kedua, berpegang pada perjanjiannya. Kedua hal sederhana ini akan menjamin perkataan Tuhan atau janji Tuhan bagi kita, yaitu agar kita menjadi harta kesayangan Tuhan sendiri dari antara segala bangsa, sebab Tuhanlah yang empunya seluruh bumi. Bagi banyak kita, tentu ada 1 atau 2 barang-barang di rumah kita yang kita anggap sebagai harta kesayangan. Bisa saja barang-barang tersebut kita sangat hargai dan sayangi, bukan karena itu mahal harganya, tapi karena barang-barang tersebut memiliki nilai dan arti tertentu bagi kita. Contohnya, cincin kawin, atau perhiasan pemberian, atau peninggalan orang tua dahulu yang sudah tidak ada lagi, atau barang koleksi tertentu. Bagi Tuhan, barang-barang kesayangan yang selalu Dia hargai dan sayangi adalah kita, manusia, yang mendengarkan firman-Nya dengan sungguh-sungguh dan yang selalu berpegang kepada perjanjiannya. Mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh adalah bukti yang paling sederhana dari rasa hormat kita akan Tuhan. Ada ribuan, mungkin puluhan ribu orang, warga Inggris yang datang untuk memberikan penghormatan terakhir bagi jasad Ratu Elizabeth II yang meninggal beberapa waktu lalu. Mereka datang dari tempat-tempat jauh, membawa diri mereka, berdiri di jalan-jalan tempat di mana jasad sang ratu akan lewat, hanya sekedar untuk memberikan rasa hormat mereka. Tidakkah mereka cukup menghormati sang ratu dengan berdiam diri di rumah dan mengikuti acara lewat televisi? Bukankah itu sama saja? Kenapa harus datang membawa diri, membawa bunga, dan berlutut meletakkannya di depan Buckingham Palace
Bagaimana dengan sikap hormat kita akan Tuhan Allah kita? Adakah Tuhan itu lebih rendah daripada Sang Ratu yang adalah manusia biasa? Berpegang kepada perjanjian Tuhan, arti sederhananya adalah menjadikan perjanjian atau firman Tuhan sebagai tumpuan pijakan hidup kita, dasar atau prinsip hidup ini. Orang-orang yang hidup dengan berpijak kepada firman Tuhan, pada waktu mereka menghadapi persimpangan jalan, mereka akan selalu berpihak kepada apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan, bukan sekedar apa yang paling ia sukai. Belajarlah hidup untuk menghormati Tuhan dan berdiri di atas dasar perkataan firman Tuhan, agar kita selalu menjadi harta kesayangan Tuhan sendiri. Haleluya, sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, aku rindu untuk selalu dapat belajar dan menjadi harta kesayangan-Mu. Berikan aku hati yang rendah ya Tuhan. Amin. Jesus loves you, and so do I.